Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 eh, akan mempresentasikan final project production dan operation analysis hasil lab kami. Saya Dani Fitroni, kemudian selanjutnya ada Pak Gayu, dan kemudian ada Pak Muhammad Novaldi. Kebetulan Pak Novaldinya sedang berhalangan ada di rumah sakit, jadi kami hanya bertiga. Dan selanjutnya adalah Pak Muzani. Oke, latar belakang dan perumusan masalah. Jadi, La Familia adalah perusahaan manufaktur sepeda anak-anak dari umur 7 sampai 10 tahun. Permintaan itu meningkat signifikan karena adanya gaya hidup sehat, tetapi perusahaan kesulitan dalam memenuhi lonjakan permintaan akibat kendala operasional. Kemudian rumusan masalah adalah masalah mencakup forecasting, aggregate planning, NPS dan MRP, lot sizing, pengendalian persediaan, dan penjadwalan operasi. Kemudian tujuan perencanaan produksi adalah menganalisis sistem produksi untuk meningkatkan efisiensi dan memenuhi permintaan pasar secara optimal dan berkelanjutan. Kemudian landasan teori terdiri dari peramalan, permintaan atau forecasting, yaitu forecasting itu sendiri yaitu menggunakan data historis untuk memprediksi permintaan masa depan sebagai dasar perencanaan produksi. Kemudian adalah perencanaan agregat atau agregat planning. Agregat planning yaitu menyeimbangkan permintaan dan kapasitas produksi dengan strategi seperti overtime dan subkontraktor. Yang selanjutnya adalah jadwal produksi dan perencanaan material, yaitu master production schedule dan material requirement planning menjamin jadwal produksi dan ketersediaan material tepat waktu. Selanjutnya adalah pengendalian persediaan dan penjadwalan. Itu ada load sizing, kemudian inventory control, dan operational schedule meningkatkan efisiensi dan pengelolaan proses produksi. Untuk ke bab 3, yaitu hasil dan pembahasan, pengumpulan data aggregate planning. Di sini ada 4 anggota, di mana diambil tiga digit terakhir dari NIM masing-masing, yang kemudian akan dijumlahkan menjadi total, yaitu 2.998, yang kemudian penjumlahan ini akan ditambahkan lagi kepada green bike dan yellow bike, sehingga menjadi green bike 31.909, yang kemudian yellow bike menjadi 31.379. Di sini kita menggunakan data yellow bike tahun 2022 karena kita grup ganjil, jadi kita menggunakan yellow bike dari periode Januari sampai ke Desember 2022. Next. Izin melanjutkan, selanjutnya adalah metode forecasting atau peramalan dari data tadi yang sudah disampaikan bahwa perusahaan sepeda La Familia ini sudah melakukan forecasting berdasarkan data dari mahasiswa tadi. Dari data di sini kita dapat membuat analisis data untuk 2019, tahun 2019, 2020, dan 2021. Adapun metode forecasting yang digunakan yang pertama adalah time series decomposition, kemudian metode Holtz. Dari hasil analisis pada metode time series decomposition terdapat beberapa nilai tracking signal di bawah -4 yang menunjukkan adanya bias peramalan atau overcast pada beberapa periode.
Kemudian pada metode hold, seluruh nilai tracking signal berada di dalam rentang -4 hingga +4, yang berarti model masih berada dalam batas pengendalian dan tidak menunjukkan bias yang signifikan. Kesimpulan bahwa metode Host merupakan metode forecasting yang paling optimal untuk digunakan dalam memprediksi data penjualan pada penelitian ini, karena menghasilkan tingkat kesalahan yang rendah dan model peramalan yang lebih stabil dibandingkan metode time series decomposition. Dalam agregat planning, kita sudah mengetahui beberapa parameter-parameter yang sudah ada dalam laporan. Yang pertama, untuk melakukan mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja dan mesin. Yang kedua, meminimalkan total biaya produksi, di mana kita tahu adanya permintaan dan kapasitas dari perusahaan untuk memproduksi sepeda. Dari hasil metode TSD menjadi metode yang paling tepat digunakan perusahaan untuk memprediksi permintaan periode berikutnya. Next. Dari agregat planning, kita akan membuat bill of material atau BOM. Di sini sudah dituliskan antara untuk semua elemen, baik itu kode A2, SA1, SA1, RST, A1, BP, dan H, kemudian beserta kuantitinya. Setelah itu akan kita lanjutkan dalam pembuatan assembly chart, di mana setiap part yang sudah kita susun materialnya akan dirakit. Nah, untuk merakit itu kita membuat yang namanya product structure, di mana product structure ini mulai dari level yang paling bawah, level 3, kemudian level 2, level 1, dan barang jadi. Next. Nah, ini adalah Material Requirement Planning atau MRP. Dalam MRP ini sendiri, hasil dari forecasting tadi kita masukkan ke dalam simulasi, di mana tujuannya adalah menghitung kebutuhan material secara detail. Kemudian untuk menentukan kapan material harus dipesan, dan yang terakhir adalah mengurangi risiko kekurangan bahan baku. Kemudian hasil yang kita dapat, MRP membantu perusahaan menentukan kebutuhan material secara lebih akurat. Yang kedua, menggunakan MRP mengurangi pemborosan persediaan dan meningkatkan kelancaran dari produksi. Next. Selanjutnya adalah Master Production Schedule. Nah, di dalam data ini kita tadi sudah sampaikan ada MRP dilanjutkan dengan MPS. Fungsi MPS adalah menentukan jumlah produk yang harus diproduksi setiap periode menjadi dasar penyusunan material requirement planning. Kemudian mengontrol kapasitas produksi perusahaan. Hasil dari analisis MPS adalah MPS menunjukkan adanya peningkatan permintaan pada beberapa periode tertentu. Pada periode Oktober-Desember terjadi potensi kekurangan persediaan apabila kapasitas tidak ditingkatkan. Kemudian safety stock diperlukan untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan. Selanjutnya akan dilanjutkan Bapak Dalu. Baik, terima kasih Pak. Yang selanjutnya adalah akan kita bahas mengenai lot sizing, yaitu terdiri dari data permintaan atau demand, seperti biaya pemesanan ordering cost dan biaya penyimpanan atau holding cost. Adapun hasil dari lot sizing yang setelah dianalisa dan kami simpulkan adalah untuk Yellow Bike ini expected revenue dari tahun 2002 adalah sebesar 1,1 triliun, lalu tahun 2003 adalah sebesar 1,2 triliun. Jadi total 2022 dan 2023 adalah di 2,4 triliun. Lalu jumlah sepeda yang harus diproduksi adalah sebanyak 1.157.822 unit sepeda Yellow Bike. Next. Yang berikutnya adalah inventory control dan scheduling. Data informasi terkait kapasitas produksi, waktu proses setiap mesin, waktu tunggu atau lead time, serta kebutuhan tenaga kerja harian
fungsi dari inventory control adalah mengurangi waktu menganggur atau waktu tunggu atau idle time, lalu meningkatkan produktivitas serta memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan jadwal. Setelah kita lakukan perhitungan analisa, Gantt chart yang terpendek yaitu selama 26 menit dapat dilihat di gambar terlampir untuk Gantt chart-nya. Next. Yang selanjutnya merupakan scheduling dari tenaga kerja dalam perhitungan atau dalam analisa kali ini kita menggunakan software Lingo dengan metodenya PILP. Perusahaan mengalami kendala yaitu para staf wajib hadir 5 hari kerja berurutan dengan 2 hari libur berturut-turut, sehingga fluktuasi bebannya itu sekitar 55 sampai 65 orang per harinya. Lalu terlampir merupakan sintaks atau value-value dari Lingo, software Lingo didapatkan, yaitu objective value-nya 85 yang berarti tenaga kerja yang optimal untuk 5 hari kerja berurutan dan 2 hari libur berturut-turut adalah 85 orang. Next. Lalu yang terakhir adalah bab kesimpulan dan saran. Yang pertama, efisiensi produksi. Penerapan konsep production dan operation analysis membantu merancang sistem produksi yang lebih efisien dan hemat biaya. Perencanaan dan permintaan material, forecasting dan metode MPS serta MRP dapat menjaga keseimbangan permintaan dan ketersediaan material secara optimal. Lalu adanya strategi load sizing dan scheduling membuat kebijakan load for load dan overlapping produksi dan meningkatkan kapasitas produksi serta mengurangi biaya. Yang selanjutnya adalah rekomendasi untuk optimalisasinya. Kami merekomendasikan optimalkan penjadwalan mesin dan integrasi sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Next. Baik, sekian presentasi dari kami, grup POA 05. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.